Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Yos, dimanapun Anda berada, bertemu lagi kita di Benang Merah bersama Bang Yos. Tamu saya kali ini datang dari dunia otomotif. Walaupun usianya terbilang sudah tidak muda lagi, meski tetap aja jauh lebih muda dari saya tentunya ya. Sosoknya bisa dibilang sangat berpengaruh dan menginspirasi bagi para peminat otomotif. Bahkan baru-baru ini, ia mendapat penghargaan sebagai konten kreator otomotif terfavorit di salah satu stasiun televisi. Yuk langsung aja, penasaran kan? Kita berbincang dengan Fitra Eri. Terima kasih Bang Yos sudah Fitra, mengundang apa kabar? saya. Baik, terima kasih udah mengundang. Aku yang Bang terima Yos. kasih kamu datang ini. Loh, gimana juga saya ini kagum sekali sama Bang Yos. Ya, apa ya? Setelah apa yang dibuat oleh Bang Yos selama masa aktifnya, saya berpikir Bang Yos itu udah menikmati masa pensiun sekarang. Ternyata masih mau berkarya di dunia digital yang itu pasti membutuhkan adaptasi yang dibuat untuk menginspirasi orang luar biasa Bang Yos. Ada moto begini, old soldiers never die. Nah, iya. They only fade away. Jadi sementara aja kita katakan gitu. Habis itu harus kita berpikir apa sebenarnya yang kita sumbangkan. Lah acara ini Fitra ya memang saya datangkan orang-orang yang muda atau setengah muda. Muda. Gitu. Yang sukses itu dari bidangnya masing-masing. Ya, untuk apa? Untuk memotivasi sahabat-sahabat saya yang kaum milenial dan Gen Z. Itu maksudnya ya. Nah, yang pertama ya Fitra ya, kan banyak orang pengen tahu ya, bagaimana sih seorang Fitra terus tiba-tiba suka sama otomotif ya. Padahal Fitra ini kan dari keluarga yang educated ya. Papahnya dokter, mamanya dokter, keren banget kan. Umumnya pasti anaknya diarahkan jadi dokter. Tapi saya baca di majalah tentang dirimu ya. Tiba-tiba kamu kuliahnya aja di Fakultas Teknik Mesin. Betul. Apa coba latar belakangnya? Apa memang dari kecil kamu udah suka dengan mesin itu? Jadi sebenarnya saya ketularan suka otomotifnya tuh dari ayah saya. Dari ayah? Ayah saya dokter. Sebenarnya ayah saya lebih menyukai bidang engineering, bahkan cita-cita sebenarnya jadi pilot. Tapi oleh nenek saya waktu itu diminta ayah saya jadi dokter karena dokter itu adalah profesi terhormat. Ya betul. Nah, kalau ibu saya memang pure dokter dari keinginannya. Nah, karena saya ketularan dari ayah saya, sering diajak ke pameran mobil, kalau ada balap di Ancol sering diajak nonton balap, kemudian kalau beliau lagi keluar negeri sering membelikan saya auto katalog, jadi katalog mobil. Di situ ketertarikan saya mulai ke dunia otomotif. Sampai akhirnya di SMP atau SMA saya juga sudah bilang bahwa saya sangat cinta dunia otomotif. Saya mau berkuliah yang berhubungan dengan otomotif dan bekerja di bidang otomotif. Memang betul seperti yang Bang Yos bilang pada saat saya mau kuliah, ibu saya meminta saya untuk masuk fakultas kedokteran. Ibu ya? Ibu. Karena beliau berpendapat bahwa saya mampu untuk jadi dokter dan beliau juga dokter juga jadi bisa sharing pengalaman, tapi saya nggak serak di hati gitu karena mungkin saya bisa, tapi bukan hati saya yang menggerakkan saya untuk masuk kedokteran. Lantas ayah saya bilang, kamu ikuti apa kata hati kamu. Kata hatimu ke mesin itu? Iya, untuk kuliah. Karena bagaimanapun nanti yang menjalani kehidupan kamu. Dan sampai S1-nya berarti Fakultas Teknik? Fakultas Teknik Mesin. Dan saya mengambil program studinya juga jurusan konstruksi mesin. Tadinya mau melanjutkan S2, ya, untuk kenapa enggak? Automotive Engineering. Pada saat itu krisis moneter terjadi di Indonesia setelah tahun 98 dong. Iya. Gue gubernur tuh. Iya, gubernur ya saya ingat. Terus habis itu situasinya tidak begitu kondusif dan akhirnya saya putuskan untuk mencari pekerjaan dulu. Setelah itu baru ketika nanti sudah bekerja beberapa tahun melanjutkan S2 gitu. Yang ada malah saya jadi keasikan di pekerjaan ini. Dan pekerjaan ini itu apa kerjaan? Pekerjaan pertama saya dan sampai sekarang itu jurnalis. Jurnalis, lu kan nggak punya latar belakang? Saya nggak punya latar belakang jurnalis, tapi saya masuk di media yang memang membahas tentang otomotif. Jadi ilmu jurnalistiknya diajari Jadi ke saya. adaptasinya cepet kamu ya, karena bidangnya sudah mengerti. Oke.
Jadi ternyata di media otomotif itu mereka lebih senang menerima orang yang suka otomotif walaupun tidak bisa jurnalistik. Karena jurnalistik itu bisa diajarin, tapi suka sama otomotif itu nggak bisa. Dan ya saya sampai sekarang masih jadi jurnalis walaupun berbeda bentuk. Kalau dulu kita masih di majalah atau media cetak, sekarang di dunia digital. Tapi memang kesukaan saya ke otomotif itu memang dari kecil, bahkan sebelum masuk SD saya sudah suka mobil. Nah lalu suka balap itu mulai kapan? Nah kalau kita suka mobil, pasti kita akan ngelihat balap. Karena balap itu menguji ketahanan mobil, menguji teknologi mobil, menguji orang di balik kemudinya. Saya suka sekali balap. Apalagi saya sering diajak oleh ayah ke balap. Tapi saya sudah diwanti-wanti. Apa wantinya? Kamu nonton balap aja ya, jangan jadi pembalap. Karena jadi pembalap itu mahal. Sedangkan kita juga bukan dari keluarga balap. Kita bukan dari keluarga yang kaya raya gitu kan. Tapi justru itu memotivasi saya. Suatu waktu saya harus balap. Walaupun saya bukan jadi pembalap profesional, minimal saya merasakan balap itu seperti apa. Dan itu baru bisa terjadi setelah saya lulus kuliah. Dengan uang saku yang saya tabung. Saya cari mobil kelas balap yang paling murah. Yang kira-kira masih bisa kebayar sama tabungan saya. Dapat itu? Dapat, akhirnya pakai Timor, Bang Yos waktu itu. Oh, Timor? Timor, waktu itu kebetulan karena ibu saya itu bekerja di Rumah Sakit Harapan Kita. Kebetulan mobil operasional itu harus Timor waktu itu. Dan beliau tidak pakai Timor itu, jadi dipinjamkan ke saya. Untuk saya kuliah. Dan kebetulan tiba-tiba ada balap kelas Timor. Modifikasinya sangat murah. Wah, ini tabungan saya cukup nih. Ya udah saya nekat lah pakai tabungan saya untuk memodifikasi seadanya. Tapi saya belajar. Saya belajar gimana caranya jangan sia-sia uang ini keluar. Cara balap yang bener tuh gimana. Alhamdulillah cuman 2 tahun pakai uang sendiri. Setelah itu datang sponsor. Dan alhamdulillah dari tahun 2001 sampai sekarang 2022. Saya tidak pernah mengeluarkan uang lagi untuk balap. Malah saya Sponsor, mendapatkan sponsor dari Tetapi balap. teknik balapnya kamu belajar sama siapa? Dari buku. Waktu Dari itu belum buku? ada internet. Waktu itu belum ada internet dan kebetulan saya pada saat bekerja menjadi jurnalis itu ada perpustakaan. Iya, Dan iya. di perpustakaan itu ada satu buku yang saya ingat itu dibuat oleh Ayrton Senna. Prinsip-prinsip balap mobil. Di situ saya pelajari. Dia pembalap memang ya? Dia memang pembalap juara dunia F1, meninggal di tahun 94. Tapi di situ sebelum meninggal beliau sempat membuat buku dan itu saya pelajari. Jadi saya nggak mau uang yang udah saya cuman sedikit saya keluarin terus saya balap asal-asalan. Minimal saya balap dengan benar. Minimal teorinya saya tahu dan itu buku yang selalu saya ingat sampai sekarang karena dari situ saya belajar. Waktu pertandingan pertama kali lu dapat apa? Pertandingan pertama kali saya ingat tahun 99 bulan Maret pakai Timor. Waktu itu ada 2 kelas. Jadi kelas yang overall sama kelas yang khusus mobil standar. Saya ikut yang kelas mobil standar. Yang standar? Karena murah. Itu berapa modifikasi. cc standar tuh? 1500 cc. Tapi tidak boleh diganti jeroan harus mesinnya, orisinil. nggak boleh diganti. Harus orisinil. Alhamdulillah karena saya sudah belajar dari buku itu saya mendapatkan juara ketiga overall. Jadi dari seluruh peserta itu juara 3 dan untuk di kelas standarnya saya juara 1. Waduh. Pada saat itu jelas membuat Ya, saya motivasi jadi lebih ini lagi motivasi dan izin dari orang tua juga jadi gampang Bang Yos karena saya bawa piala ke rumah. Iya, ada hasilnya nyata lah. Iya, bahwa saya balap bukan cuma mau ugal-ugalan tapi memang ada sesuatu yang saya raih. Terus gini ya, dari apa namanya ya, sumber lah yang saya baca ya, tahun 2015 ya, sepertinya itu adalah masa-masa paling kelam untuk Fitra Airi. Betul. Apa yang terjadi saat itu? Iya, jadi yang pertama itu memang saya ada masalah di kantor lama yang sudah 14 Kantor jurnalis tahun. maksudnya? Kantor jurnalis itu gitu ya. Dan saya tidak lagi merasa nyaman kerja di situ dan ada dorongan untuk saya harus keluar dari sana. Akhirnya saya berpikir daripada saya bekerja tidak nyaman lagi, saya mengundurkan diri. Itu satu-satunya kerjaanmu saat itu, betul? Kamu lepas? Satu-satunya. Kamu lepas? Lepas. Ya, oke. Terus apa lagi? Di tahun yang sama, orang tua saya meninggal, ibu saya. Oh, mama
Dan pada saat itu karena saya keasikan dengan pekerjaan jurnalistik, saya tuh tidak pernah memikirkan uang, Bang Yos. Jadi saya tidak punya tabungan pada saat itu. Tidak punya? Karena saya biasanya dapat gaji tiap bulan kan, ya udah itu yang saya pakai tiap bulan dan gajinya tidak terlalu besar. Tapi tidak pernah masalah buat saya karena saya mencintai pekerjaannya. Pada saat saya keluar, tabungan saya tipis, orang tua saya juga meninggal gitu ya. Di situ saya punya dua pilihan, meratapi diri atau saya bangkit. Dan akhirnya pada saat itu pekerjaan apapun yang asal berhubungan dengan otomotif dan skill saya lakukan. Akhirnya saya setelah lepas dari dunia jurnalistik itu, saya diajak oleh teman saya untuk mengajari sales jualan mobil. Jadi saya jadi pengajar, jadi staf pengajar gitu. Kita datang ke pabrikan-pabrikan mobil, kita ajarin salesnya gitu ya. Yang kamu ajarin apa? Bagaimana menghadapi konsumen. Cara Bagaimana menjualnya ya? menjual mobil tanpa membohongi. Bagaimana meninggikan produk tanpa menjatuhkan rival, dan bagaimana kalau ada konsumen itu komplain. Itu semua saya pelajari, karena saya nggak pernah dapat pelajaran itu, saya pelajari kemudian saya ngajarin. Bang Yos, pada saat bulan pertama setelah saya resign, itu saya mendapatkan uang sebenarnya lebih banyak dibandingkan gaji saya. Tapi namanya orang biasa dapat gaji bulanan, tiba-tiba dapat gaji tidak tetap. Ada deg-degannya di situ. Deg-degan, tapi saya ini pokoknya harus saya jalani, minimal saya harus tetap hidup. Dan kemudian saya ditawari oleh pemilik lembaga pendidikan itu, Pak Fitra, bagus performanya di sini. Kami mau tarik Pak Fitra dari jadi karyawan. Saya senang di situ. Selamat hidup saya dengan gaji yang lebih besar dari kantor sebelumnya. Tapi saya bilang, boleh nggak? Walaupun saya ngajar seperti ini, saya masih nge-review mobil, boleh nggak? Karena itu kecintaan mereview mobil. Karena itu kecintaan saya. Sayangnya nggak boleh, Bang Yos. Waduh, tidak bisa karena klien kita adalah pabrikan mobil. Nanti kalau kamu nge-review mobil yang kompetitornya, jadi nggak enak kita sama klien. Mohon maaf, saya bukannya menolak rezeki, tapi saya tolak waktu itu. Saya setelah pulang tolak, saya nekat banget kamu Fit. Nggak punya penghasilan tetap, ada tawaran kamu tolak gitu kan. Dan karena kecintaan saya ke dunia otomotif, akhirnya saya bersama 4 teman saya yang kebetulan juga resign dari kantor yang sama, kita membangun media lagi di 2015 itu, yang alhamdulillah sampai sekarang berjalan gitu. Cuma saya bersyukur waktu itu berani menolak tawaran yang sebenarnya menggiurkan, tapi akhirnya dapat yang lebih baik. Lebih baik. Dari situ saya belajar bahwa uang bukan segalanya. Oke, Fitra ya. Di samping kehidupanmu di otomotif, tentu juga kamu ini di rumah itu kan seorang suami, seorang ayah kalau nggak salah ya? Iya, masih ada seorang putramu berapa? Ada 2, umur 12 dan umur 3 tahun. Itu pembalap-pembalap juga, ingin nggak? Anak saya yang paling besar sudah menyatakan keinginannya untuk balap. Laki dia? Laki-laki. Yang nomor 2 apa? Nomor 2 wanita. Wanita. Nah, tapi saya tahu dunia balap itu keras, dunia balap itu mahal. Jadi memang saya tidak jor-joran langsung memanjakan dia. Yo saya beli mobil balap gitu ya. Tapi justru di situ saya pengen melihat usahanya bagaimana. Karena itu yang nanti dia perlukan ketika nanti mungkin saya sudah tidak ada lagi atau saya sudah tidak aktif gitu ya. Tapi sudah menunjukkan ketertarikannya ke dunia balap. Jadi bagi kamu ya, Fitra ya, apa sih arti keluarga itu gitu dalam dirimu ya, di tengah-tengah kamu kesibukannya kayak gitu? Pada saat saya muda, saya pikir keluarga itu ya cuma karena memang keharusan orang menikah dan habis itu untuk melanjutkan keturunan. Tapi semakin kesini saya melihat bahwa keluarga itu adalah memang yang terpenting. Karena merekalah yang mensupport kita di saat kita senang maupun kita susah. Dan apapun yang saya lakukan itu saya selalu ingat keluarga. Walaupun misalnya sekarang keluarga sudah tercukupi misalnya secara material, tapi saya selalu jaga apapun yang saya perbuat jangan bikin malu keluarga. Karena dimanapun kita akan kembalinya ke keluarga lagi. Jadi itu adalah bagian yang terpenting dalam hidup saya. Mereka perlu perhatian lah ya. Pasti. Gitu ya. Ya. Nah,
di dunia otomotif ya, dan balap-pembalap ini di Indonesia itu menurut Fitra bagaimana sih perkembangannya? Jadi sebenarnya di Indonesia kan sebenarnya bukan negara pemilik merek otomotif atau bukan produsen otomotif. Kita kan cuma hanya merakit mobil di sini. Kita punya masyarakat banyak sekali, 270 juta, tapi secara GDP kita tidak setinggi negara-negara di Eropa atau di Amerika. Dengan segala keterbatasan yang saya punya, saya lihat sekarang dunia otomotif di Indonesia itu semakin baik. Semakin baik. Semakin baik. Satu, karena adanya beberapa regulasi pemerintah yang membuat beberapa mobil itu menjadi lebih terjangkau untuk dimiliki. Kemudian juga di dunia balap, tadinya kita hanya punya 1 sirkuit, sekarang kita udah punya 3 sirkuit di Indonesia. Ya, gitu. Kita yang punya pertama Sentul lah ya. Sentul, Terus kemudian sekarang ada Mandalika. Oh, yang kemarin. Dan Mandalika. ada sirkuit Formula E Ancol Yes. sekarang ya. Jadi bukan dalam level seperti di negara maju, tapi dengan karakter di Indonesia yang kita punya, saya rasa dunia otomotif di Indonesia ini cukup menggembirakan. Punya prospek baik. Punya prospek yang baik. Nah, kemarin kan di mana balapan Formula E kan ya? Iya. Itu kan mobil listrik. Iya. Dan pemerintah punya program akan beralih kepada Iya. mobil listrik. Menurut kamu prospeknya bagaimana? Itu bukan pilihan buat kita sayangnya Bang Yos. Pilihan. Bukan pilihan, karena apa yang dijual di Indonesia adalah produk dari Jepang, produk dari Eropa. Kalau mereka berpindah ke listrik, sudah pasti kita akan ikut. Dan mereka sudah komitmen secara global bahwa di 2040 mobil hanya akan diproduksi yang listrik. Jadi sooner or later kita pasti akan ikut Mereka tren baru tersebut. 2040. Tapi sekarang 2040 tidak akan memproduksi mobil dengan mesin bensin atau diesel lagi. Semua listrik. Semua listrik. Nah, sementara kita dalam waktu dekat ini kan, Kita pasti akan mengikuti. Kita tidak mungkin 100% listrik sekarang. Nah, sekarang ini saya pikir bahwa perkembangan mobil listrik itu di atas ekspektasi saya. Karena saya berpikir mungkin Indonesia masih di 2030, mungkin baru mengadaptasi mobil listrik. Tapi ternyata sekarang sudah ada 2 produk yang dirakit di Indonesia. Penjualan mobil listrik tiap tahun itu meningkatnya eksponensial. 4 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, tapi kita memang penjualan mobil itu sangat bergantung dari regulasi pemerintah. Kenapa di Indonesia yang laku mobilnya beda dengan mobil yang laku di Eropa, itu salah satunya karena regulasi pemerintah. Dan regulasi pemerintah sudah lumayan mendukung mobil listrik. Apakah bisa mobil listrik lebih murah lagi? Bisa, kalau dikasih insentif lagi. Tapi mungkin itu tidak bisa dilakukan di Indonesia karena di Indonesia itu industri perakitan otomotifnya sangat besar. 500.000 lebih karyawan itu di industri otomotif. Kalau tiba-tiba mobil listrik dimanjakan, ini bisa terganggu industrinya. Karena 90% lebih mobil yang diproduksi di Indonesia masih mobil biasa. Jadi antara pemerintah dan industri itu, mereka harus berjalan seiringan. ya seimbang lah gitu. Seimbang. Dan itu sebenarnya tinggal menunggu waktu aja. Karena kita merakit mobil pun tergantung produk dari negara asalnya. Kamu ini ya paham betul soal mobil ya. Kan kalau sebenarnya Katanya kalau orang-orang mau beli mobil pun konsultasi sama si Fitra itu. Ya, tapi kan saya juga belajar dulu Bang Yos. Sebelum nge-review juga bukan saya langsung tahu gitu, bukan kayak saya ensiklopedia berjalan, bukan. Tapi kita melakukan review karena gini Bang Yos, kita mau makan aja, kita lihat reviewnya, restorannya seperti apa. Kita mau nonton film, kita lihat dulu reviewnya, filmnya bagus apa enggak. Apalagi mobil yang harganya ratusan juta sampai miliar. Nah, misi saya, kenapa saya senang melakukan pekerjaan ini adalah saya bisa membantu orang untuk memberitahu orang mobil ini lebihnya ini, kurangnya ini. Jadi minimal orang itu bisa membelanjakan uangnya tidak salah. Jadi aku itu mobil juga udah nggak ada ganti, udah 8 tahun, mau 10 tahun nih. Ini punya nggak rekomend untuk saya itu yang cocok seperti apa gitu. Cuman aku nyetir sendiri atau disetirin? Yang manly gitu kan. Nyetir sendiri atau disetirin? Ya sekarang udah disetirin orang kan gitu. SUV kita bisa SUV yang leather frame seperti Pajero Sport atau Toyota Fortuner. Kalau mau sering ke daerah-daerah yang tanahnya rusak. Kalau mau yang daerah-daerah yang halus jalannya, Enggak, tetap aja halus ini untuk kantor untuk ini. bisa ke Mazda CX-8. Apa itu?
Jadi itu SUV Mazda, tapi tempat duduk belakangnya tuh captain seat, jadi terpisah kanan dan kiri. Nah, Bang Yos kan pasti butuh tempat duduk Iya, yang yang nyaman lah nyaman. gitu kan. Iya. Itu bisa Mazda CX-8. Terus juga dari Eropa itu ada Peugeot 5008, kemudian dari Honda itu juga bisa dicoba CR-V, all new CR-V yang mungkin tahun depan akan masuk. Jepang Banyak ya itu. Jepang, jadi bisa ada pilihan Jepang, ada pilihan Eropa. Ya kalau Jepang kan umumnya kan bensinnya lebih irit ya. Nggak juga loh Bang Yos. Jadi dulu mungkin mobil Eropa itu cenderung mengejar kenyamanan, sedangkan mobil Jepang mengejar keiritan. Tapi sekarang banyak teknologi-teknologi irit bahan bakar yang juga itu datang dari Eropa. Jadi, Eropa juga. Eropa juga. Jadi sekarang rata-rata pabrikan mobil sudah bisa membuat mobil yang hemat bahan bakar, tapi sekarang mereka shifting. Sekarang riset mereka dialihkan ke listrik. Nah, gua gini pengen tahu ya ini ya. Ini kan acara benang merah ya, kita mau cari benang merahnya di mana gitu. Biasanya ya hobi itu bukan datangkan uang. Hobi itu pasti mengeluarkan uang, beli golf mengeluarkan uang. Iya. Tapi lo ya, hobi otomotif tetap bisa menghasilkan kehidupan yang sukses kayak begini. Triknya di mana ini? Jadi kita harus bisa ngelihat diri kita Bang Yos. Semua orang pengen bekerja di hobinya. Tapi kita juga harus realistis. Apakah kita punya skill yang diperlukan? Skill yang diperlukan. Apa misalnya gini, Bang Yos punya passion atau punya hobi main piano. Tapi skill main pianonya biasa-biasa aja. Kita jangan nekat menjadikan mata pencaharian kita dari hobi. Kalau kita pengen hobi kita menghasilkan, kita juga harus pertajam skill di hobi kita. Kalau kita tidak bisa memiliki skill yang hebat di hobi kita, lebih baik kita cari pekerjaan di tempat di mana skill kita bagus. Baru kita belanjakan uang untuk hobi. Saya beruntung karena hobi otomotif itu didukung oleh pengetahuan teknik, pengetahuan fisika, dan maka dari itu sejak saya sekolah, saya sadar bahwa hobi tidak akan menghasilkan kalau skillnya nggak ada. Makanya saya memilih untuk berkuliah di jurusan teknik mesin. Supaya insya Allah saya bisa bekerja di hobi saya dan alhamdulillah ternyata saya bisa. Tapi sampai kapanpun itu namanya proses belajar itu nggak pernah berhenti juga Bang Yos. Karena teknologi otomotif itu kan berkembang. Jadi kalau saya masih pengen tetap punya penghasilan dari hobi saya, ya saya harus belajar terus. Iya. Jadi ini pertanyaan saya terakhir, insya Allah ya. Apa harapan Fitra terhadap dunia otomotif Indonesia itu ke depan? Nah, kemudian juga barangkali dengan perjalanan hidupmu yang jatuh bangun tadi ya, apa pesan Fitra untuk para milenial Indonesia? Baik, yang pertama saya dari dulu tuh selalu berharap Indonesia itu tidak sekedar menjadi perakit mobil, tidak sekedar menjadi konsumen mobil, tapi bisa menjadi produsen yang punya merek mobil Indonesia yang mendunia. Saya tahu dulu susah karena kita tertinggal teknologinya dibandingkan negara-negara maju. Tapi sekarang kita mulai masuk ke era mobil listrik, di mana semua mulai dari nol. Dan saya lihat banyak teknokrat-teknokrat Indonesia itu yang dipekerjakan oleh pabrikan-pabrikan mobil di Jepang, di Eropa. Itu ada banyak putra-putri Indonesia. Jadi saya berharap ke depannya Indonesia di perubahan era menjadi listrik ini bisa berbicara lebih banyak. Kita yang produsennya. Betul, gitu. kita produsennya, kita bisa memainkan peranan penting dalam industri otomotif ini karena kita negara yang besar dan orang-orang yang pintar di Indonesia, milenial yang pintar di dunia otomotif itu juga banyak. Jadi itu saya pengen ngelihat bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu pemain otomotif di kancah global. Dan bahan bakunya juga ada kan di sini kan? Bahan baku kita kaya sekali, tapi mengolahnya kan butuh ilmu. Nah, ilmu itu yang sebenarnya bisa kita pelajari. Yang kerja di luar negeri itu kalau mau pulang terus... Ya, tapi kan itu tergantung juga apakah ada kondisi yang menyenangkan bagi mereka gitu kan. Umumnya juga gajinya gede-gede ya di sana gitu kan. Nah, sedangkan pertanyaan kedua, pesan saya buat adik-adik, kaum milenial, terutama yang senang otomotif gitu ya. Jadi, semua bidang apapun yang Anda pilih, itu bisa membuat Anda sukses atau Anda gagal. Semua itu kembali ke
diri kita. Apakah diri kita mau mengisi otak kita dengan skill yang dibutuhkan. Kemudian apakah kita berani untuk kreatif? Apakah kita berani untuk beradaptasi? Karena adaptasi itu sangat penting. Jangankan 5 tahun, 1 tahun aja itu ada teknologi berubah dan kita harus adaptasi. Serta kegagalan itu jangan ditangisi. Kalau kita sampai gagal, kita harus gembira. Karena kita dapat pelajaran dari kegagalan itu. Adalah sukses yang tertunda. Iya, gitu. betul. Yang jelas Thomas Alva Edison 99 kali gagal membuat lampu, yang ke-100 dia berhasil. Begitu ya? Iya. Jadi kegagalan itu harus dianggap bahwa oke, gue udah sampai ke gagalnya. Tinggal suksesnya. Asal kita bisa mengambil pelajaran dari kegagalan. Yes. Dan satu lagi yang terpenting adalah niat baik. Niat untuk bekerja itu tidak semuanya masalah uang. Tapi kalau niat kita untuk bermanfaat bagi orang lain, insya Allah jalannya akan lebih lancar buat Dan kita. tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah, itu dia. Sama sekali. Jangan sampai kita, seperti tadi saya bilang, kita gagal, udah kita Ada sudahlah, mau apa tidak lagi, gitu. boleh menyerah. Harus berani mencoba lagi. Harus Perlu berani yang lain lagi gitu. Betul sekali, Bang Yos. Jadi ngomong-ngomong, lu udah punya mobil berapa di rumah? Jadi gini Bang Yos, saya mobil nggak Nggak baru apa-apa semua. mobil itu. Saya mobil nggak baru semua. Sebagian juga ada mobil yang tua, dan mobil itu juga jangan dianggap kalau saya itu seperti orang lain cuma koleksi mobil, karena mobil itu juga bisa jadi ladang konten Ya, buat saya. harus ada gunanya lah gitu. Jadi sekarang itu saya ada 17, 17. tapi ini udah kebanyakan karena Itu bukan mobil balap semua, bukan kan? bukan, mobil balap nggak dihitung. Ini saya lagi mau jual 2, jadi nanti mungkin 15. Saya pengen ngulangin lagi jadi mungkin cuma 10 aja gitu. Tapi kan, wah. Jadi ini ya ada kunci nih. Ini pasti kunci mobil kan? Iya. Gitu. Jadi ini gua hadiahkan ke Fitra ya. Nih, cuman kuncinya doang. Udah ngintip-ngintip. Ini Rolls Cari Royce. sendiri deh mobilnya. Ini Rolls Royce. Coba ngerti nggak lo itu mobil apa coba? Ini Rolls Royce. Keren kan? Ini mobil legendaris dari Inggris yang dibilang orang sebagai the ultimate car. Jadi Memang lu biangnya otomotif ya. Gua cuman nguji aja, gua kan terima kasih, Bang Yos. Terima kasih. bangga ya, gua bisa ngasih kunci aja udah bangga apalagi mobilnya gitu. Nah, Fitra, perjalananmu yang jatuh bangun tadi sebenarnya ya nggak jauh beda dengan aku lah ya. Jadi saya sangat terima kasih bisa bertemu dan berbincang seperti ini ya, kamu bisa menjadi inspiratif para milenial yang lain. Ya. Bang Yos, saya juga di kesempatan ini mau makasih buat semua sumbangsih Bang Yos, baik waktu masih di militer dan ketika menjadi gubernur Jakarta sampai sekarang busway itu kalau saya ngelihat saya selalu teringat Bang Yos. Terima Ya, kamu kasih. orang otomotif pasti seneng ya. Dulu di demo habis-habisan. Nah, ini ada buku tentang biografi saya nih, ada buku ya. Ini saat saya lahir sampai jadi Panglima Kodam Jaya ya. Terus ini buku ini pada saat saya jadi gubernur. Oke, baik. Ini Terima kasih. foto dulu kita. Ayo. Para milenial dan sahabat Bang Yos dimanapun Anda berada, sudah kita dengar tadi perjalanan yang unik dari seorang namanya Fitra Eri. Ya, berusaha yang keras, jangan pernah menyerah, ya kan? Yakin dan berdoa kepada Allah. Ya, semoga Anda juga sukses. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.